Meskipun kelihatan di mata manusia seakan-akan kalah, seakan-akan takluk, hakikatnya di sisi Allah ia janganlah engkau itu khawatir, janganlah engkau takut, sesungguhnya engkau itu di atas jalan kebenaran. Ketika 9 tahun setelah Romawi dikalahkan, gantian Romawi yang bisa mengalahkan Persia karena pengkhianatan beberapa personel panglima Persia. Ini kalau kita baca di riwayat, berbagai riwayat yang banyak sekali disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ya, dalam kitab tafsirnya. Sementara kalau saya lihat di kitab tafsir jalan lain, penjelasannya tidak begitu panjang, mendetail seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kapan terjadinya kemenangan ini? Maka sebagian ulama mengisyaratkan kemenangan Romawi terhadap Persia, balik menang itu terjadi pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah kapan itu? Tahun kapan? Pernah dengar perjanjian Hudaybiyah? Pernah nggih? Perjanjian yang diprotes oleh kaum muslimin sendiri, protes sama Rasulullah. Di antara isi perjanjiannya, ya, tidak ada peperangan dalam waktu 10 tahun. Yang kedua, orang Islam yang walinya masih ada di Mekah, sudah hijrah ke Madinah, wajib dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, orang Madinah yang mengikuti agamanya orang-orang Quraisy, maka tidak wajib dikembalikan ke Madinah. Yang keempat, boleh melakukan haji setelah 3 tahun paling cepat pasca perjanjian Hudaybiyah, dengan tidak membawa senjata apapun. Maka Rasulullah SAW itu hajinya 3 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, atau sekitar berapa bulan setelah Rasulullah SAW wafat? Sekitar 3 bulan sebelum Rasulullah SAW wafat. Atau perkiraan para ulama adalah 80 hari. Boleh melakukan haji setelah 3 tahun setelah penandatangan Hudaybiyah, dengan syarat tidak boleh bawa senjata, dengan syarat maksimal di Mekah hanya 3 hari. Ya, maksimal hanya 3 hari. Protes kan para sahabat, itu namanya merugikan kita. Tapi Rasulullah itu dengan arif, tenang saja. Begitu perjanjian Hudaybiyah itu dilaksanakan, ditandatangani, pas perjanjian Hudaybiyah itu, ya, 1.400 pemilik muslim, begitu sekitar beberapa tahun kemudian itu bertambah menjadi 10 kali lipat, lebih dari 10.000. Masya Allah. Karena nggak boleh perang, ora oleh protes. Dia mlebu Islam, ora oleh protes. Aduh, orang Quraisy merasa dirugikan, ini piye meneh, wis kasep tanda tangan. Dia merasa sudah menang di awal, tapi ternyata kalah di akhir. Ya, Masya Allah. Ini bentuk kemenangan. Bentuk kemenangan ini, ya, bentuk kemenangan ini ada modelnya yang seperti orang Rum ini. Bisa mengalahkan orang kafir. Bentuk tamkin, bentuk kemenangan, ada yang memang bisa mengalahkan orang kafir.
dalam medan perang bisa mengalahkan. Ini bentuk kemenangan pertama. Saya ingin menyitir bahwa ini kita bicara sesungguhnya tentang hakikat kemenangan. Ya. Bentuk kemenangan kedua, negeri itu ditaklukkan. Siapa penakluk Persia? Panglima perang pada saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa? Di antara orang yang dijamin masuk surga siapa? Khalid dipensiunkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, saya tidak ingin orang-orang itu punya pendapat bahwa yang menjadi sumber kemenangan adalah karena adanya Khalid. Beliau diturunkan. Yang menjadi panglima perang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Penakluk Persia. Ya, penakluk Persia. Jadi bentuk kemenangan ada yang sampai sebuah daerah itu ditaklukkan. Semacam Persia akhirnya ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Konstantinopel bisa ditaklukkan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Ya. Sultan Muhammad Al-Fatih I. Bentuk kemenangan kedua. Bentuk kemenangan yang ketiga, yaitu tetapnya seseorang itu di atas keimanan. Itu bentuk kemenangan yang luar biasa. Masih ingat kisah Ashabul Qaryah di Al-Quran? Ada raja zalim, ya. Pada akhirnya raja zalim ini membuat membuat parit dari api, ya. Membuat penggorengan yang dipanaskan juga. Siapa yang tidak mau menyembah raja maka dicemplungkan. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan ya, bahwa di antara bayi yang bisa berbicara waktu kecil adalah bayi, yaitu ketika di kisah Ashabul Qaryah. Ketika ada seorang ibu gendong bayinya, dia mau nyemplungke ke air mendidih yang panas itu wis ciut mesaki. Dia beriman kepada Rabb, kepada Allah, dia tidak mau menyembah raja itu. Bayi itu akhirnya berkata, ya, di antara karomahnya bayi ini, dia mengatakan, ya ummi la tahzan fa innaki 'alal haq. Wahai ibuku, janganlah engkau itu khawatir, janganlah engkau takut, sesungguhnya engkau itu di atas jalan kebenaran. Begitu bayi itu ngomong, udah nyemplung bareng. Meskipun kelihatan di mata manusia seakan-akan kalah, seakan-akan takluk, hakikatnya di sisi Allah ia menang, karena ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena dia mati di atas keimanan. Maka jangan dikira orang yang mati di atas keimanan kita ditakluk, diteluk, dikuasai, dia kalah. Tidak. Jangan tahu Bilal itu ya cuman bisa ahad. Zikirnya cuman seperti itu. Ketika dia ditarik oleh kuda tunggangan unta di tengah padang pasir, diterik matahari siang bolong,
nggak pakai baju, atasnya masih dikasih batu. Itu panasnya luar biasa, dari atas panas, ya dari bawah juga panas, ngelocok kabeh. Hari ini diancam we ngepir. Pindah 50 kilo ngepir. La haula wala quwata illa ngepir, diancam sedikit ngepir. Mboten kula nggih melu jenengan pendukung jenengan. Ya Allah. Orang model seperti ini bukan orang yang memegang hakikat kemenangan. Bukan berada pada barisan orang-orang yang menang, tapi justru menjadi pendukung orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka hari ini kita akan melihat orang-orang yang dulunya itu sikoh di atas kebenaran, ya begitu dikasih dikasih jabatan, dikasih materi yang banyak secara duniawi. Dulu sebelum dapat jabatan mengatakan haram, setelah dikasih jabatan mengatakan halal. Saya tidak nyebut orang dulu. Ya, enggak. Seperti ini hakikatnya dia kalah.